Kata Hatim Al-Asam selama dia belajar bersama Syakik Al-Bakhli, di antaranya faedah yang keempat yang beliau dapatkan adalah, sungguh kata beliau, yadunnu anna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam. Banyak orang yang beranggapan bahwa kehormatan dan kemuliaan itu terletak pada banyaknya pengikut dan pergaulan. Faktarra bihim, maka akhirnya mereka terperdaya oleh banyaknya pengikut dan banyaknya pergaulan. Dan sebagian orang yang beranggapan bahwa kemuliaan dan kehormatan itu terletak pada banyaknya harta dan terletak pada banyaknya keturunan, maka mereka membangga-banggakannya. Jadi memang banyaknya manusia zaman sekarang ini, sebagaimana yang bisa kita lihat, ketika dia itu adalah orang kaya, maka dia dimuliakan dan dihormati, dan mereka menghormati dan memuliakan orang yang kaya raya. Padahal orang yang kaya raya ini belum tentu dia dermawan, tapi dengan dianggap dia itu orang kaya, maka dia dihormati. Jadi mereka menganggap kehormatan dan kemuliaan itu terletak pada orang yang banyaknya harta dan orang yang banyaknya keturunan. Oh, itu si fulan bin fulan tuh, oh itu keluarga besar itu. Jadi mereka menganggap kehormatan dan kemuliaan itu ada pada orang yang banyak keturunan. Wa siba ba'dhum annal izza wa syarafa fi ghasbin amwalin nasi wa dhulmihim wa safri dimaihim. Dan sebagian yang lainnya menduga dan menganggap bahwasanya kehormatan itu dan kemuliaan itu terletak pada kehebatan orang di dalam merampas harta orang lain dan menganiaya serta membunuh orang lain. Kayak preman-preman di pasar itu, menganiaya orang lain dan bahkan mungkin ada yang membunuh orang lain. Mereka menganggap itu adalah suatu kemuliaan dan kehormatan. Nah, banyak orang zaman sekarang seperti itu, siapapun dia. Mereka menganggap orang yang paling berani adalah orang yang paling tinggi kemuliaan dan kehormatannya, padahal berani dalam hal menzolimi saudaranya sendiri. Padahal berani dalam hal apa? Menganiaya serta membunuh saudaranya sendiri, semuslim. Dan bahkan banyak adat istiadat yang menganggap bahwasanya adat yang paling berani adalah adat yang paling memiliki kehormatan. Adat yang paling berani adalah adat yang memiliki kemuliaan. Sementara yang mereka berani pada apa? Pada orang yang telah menganiaya saudaranya sendiri, orang yang telah menzalimi saudaranya sendiri, semuslim. Wa taqadat ta'ifatun annahu fil itlafil mali wa israfi tabdzirihi. Dan segolong orang beranggapan bahwasanya kemuliaan itu terletak pada kemampuan menghabiskan harta benda, berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Itu uangnya 10 juta, satu malam aja dia kasih habis, luar biasa. Jadi dia menganggap itu adalah hal yang membuat dia takjub. Itu dianggap adalah suatu kehormatan dan kemuliaan. Dia merasa bangga dengan orang-orang yang demikian. Kata Hatim Al-Asam, fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau ingin meletakkan suatu kehormatan, ingin meletakkan suatu kemuliaan pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling berani di antara kalian, bukan orang yang paling kaya di antara kalian, bukan orang yang paling hebat di antara kalian, bukan orang yang paling berfoya-foya di antara kalian. Tidak, bukan itu yang Allah pandang. Karena Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kau ingin meletakkan kehormatan, kalau kau ingin meletakkan kemuliaan, maka letakkanlah kepada orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sekalipun dia miskin, sekalipun keluarganya tidak banyak, sekalipun dia tidak berani, sekalipun ini dan itu, ketika dia bertakwa kepada Allah, maka letakkanlah kehormatanmu dan kemuliaanmu kepada mereka. Hormati dia, jaga adabmu kepada dia. Karena kenapa? Allah memandang dia. Ketika Allah telah memandang seorang hamba, bagaimana mungkin kita selaku hamba tidak memandang orang yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun memilih takwa, kata beliau, karena sesungguhnya pandangan mana yang lebih benar? Kata Hatim Al-Asam, sungguh aku lebih mempercayai Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim sadik,